Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama acara Kongko bareng Gus Dur dari KBR 68H Jakarta, bekerja sama dengan School for Broadcast Media Jakarta. Acara ini dipancarluaskan oleh radio-radio jaringan KBR 68H di Nusantara, dari Aceh hingga Papua, dan beberapa televisi di kawasan Indonesia. Saudara, saya Muhammad Guntur Romli akan menemani Anda berbincang-bincang dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, yang saat ini sudah bersama kita di Kedai Tempo Jakarta. Saya sapa dulu Gus Dur. Assalamualaikum Gus Dur. Waalaikumsalam. Apa kabar Gus? Baik-baik. Baik-baik aja Gus ya. Dan saudara, seperti biasa Pak Acun yang biasanya membacakan petikan dari kitab Al-Hikam namun tidak bisa datang, dan akan saya gantikan dengan satu petikan dari hadis, yaitu tentang tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun, bahwa senyum pada wajah saudaramu adalah sedekah. Mungkin Gus Dur bisa menjelaskan makna dari senyum adalah sedekah itu, Gus Dur. Silakan. Ya, di sini kita berbicara tentang solidaritas. Jadi sama saja dengan ucapan seorang kiai di daerah Kebumen, Kiai Son Haji, yang mengatakan kepada saya, di dalam hadis ada, Pak, orang Islam itu bagaikan tubuh yang satu. Kalau yang satu itu merasa sakit, sebagian merasa sakit, sebagian lagi juga merasa. Nah, kenapa sekarang ini kok banyak orang Islam kaya, yang miskin nggak ada yang perhatikan? Nah, ini bukan berarti melarang hati. Ya itu tadi, sama saja dengan itu. Jadi makna senyum itu juga bentuk dari solidaritas, Gus ya? Ya. Ya, terima kasih Gus Dur. Saudara, pagi ini kita akan berbincang tentang sebuah tema, yaitu Islam dan humor, berkenaan juga dengan hadis yang tadi saya sebutkan, yaitu bagaimana kita memberikan atau mengetengahkan Islam dengan penuh humor, dengan penuh kesantunan, dengan penuh keramahan. Dan kita kenal bahwa Gus Dur adalah sosok yang penuh dengan humor, penuh dengan gelak tawa, dan tidak dengan wajah yang garang. Untuk itu sudah datang bersama kita di Kedai Tempo Bung Hamid Basyaib. Selamat pagi, Bung Hamid. Selamat pagi, Bung Guntur. Ya, apa kabar Bung Hamid? Alhamdulillah. Dan Bung Hamid ini seorang penulis dari buku Humor ala Gus Dur, Bung Hamid ya? Ya, saya menulis 2 jilid. Dan bagaimana tanggapan pasaran buku Humor ala Gus Dur itu? Luar biasa. Jadi dalam 5 hari itu terjual 5.000 eksemplar. Mungkin karena tipis dan murah. Waktu itu harganya cuma Rp8.000, karena 8.000. kita kira 8 tahun yang lalu, ketika Gus Dur 7 tahun yang lalu, Gus Dur baru saja naik jadi presiden. Saya buat itu dalam waktu 2 minggu berdasarkan ingatan saja. Dari ceramah-ceramah Gus Dur? Ceramahnya, diskusinya, penggalannya, percakapan dengan sahabat-sahabatnya yang saya dengar, yang saya tahu, dengan Gus Mus misalnya. Nah, itu saya tuliskan dengan cepat aja, dan dalam waktu 5 hari sudah? 5 hari habis. Bung Hamid, kita akan berbincang tentang tema itu. Mungkin satu pertanyaan untuk Bung Hamid, saya kira. Salah satu kelebihan dari Gus Dur adalah seorang sosok yang penuh dengan humor. Ini bagaimana dampak kepada perkembangan Islam di Indonesia itu, Bung Hamid? Pertama begini, melihat Gus Dur sebagai penuh dengan humor itu menurut saya kurang. Gus Dur ini betul-betul memahami humor, filsafat humornya. Jadi bukan hanya praktek berhumor, tetapi dia mengerti teknik membuat humor dengan piawai sekali, filsafat humor, fungsinya, psikologi humornya. Jadi dia perhumoran tuh mengerti keseluruhan aspek dari humor, bukan sekedar melucu atau melontarkan jokes yang lucu. Kalau kita baca misalnya, dia hafal semua itu, misalnya joknya zaman Presiden Kennedy Amerika bersama penulis pidatonya yang terkenal namanya Ted Sorensen. Beliau ini hafal. Ada joke tentang Winston Churchill, ya, Perdana Menteri Inggris di Perang Dunia Kedua, yang meledek-ledekan dengan Clement Attlee misalnya, ketua partai oposisi, tentang privatisasi. Itu saya dengar dari Gus Dur dan saya kutipkan. Gus Dur ini juga tahun 86 menulis satu pengantar yang bagus sekali untuk terjemahan buku Mati Ketawa Cara Rusia. Yang pengantarnya luar biasa bagus, dan dari situ kelihatan bahwa Gus Dur mengerti betul apa itu humor, fungsinya. Nah, tetapi yang Anda bilang juga jadinya implikasinya benar. Jadi orang luar terutama melihat Gus Dur itu bukan sosok yang angker, yang menyeramkan, meskipun beliau bukan berarti tidak bisa tegas, tetapi beliau mengerti kapan untuk tegas, kapan untuk humor, dan kapan untuk menyampaikan sesuatu yang serius dengan cara sedikit humoristik sehingga tidak melukai pihak yang dikritik dan sebagainya. Itu yang saya lihat. Dan mungkin mau tanya dulu ke Gus Dur. Gus Dur, kenapa kok suka dengan humor, Gus? Menyampaikan Islam dengan penuh humor itu. Tujuannya itu apa emang? Mungkin karena saya sejak kecil itu kan dekat dengan mubalik. Dan mereka itu didengar orang karena humor. Nah, itu mungkin ya. Teknik, humor sebagai teknik. Ya, ambil saja contohnya seorang kiai itu diundang ngaji dengan saya di sebuah desa gitu. Itu halaman yang punya rumah itu halamannya kecil sekali, cukup untuk panggungnya kami berdua. Rakyat biasa itu pada duduk di tengah jalan karena nggak ada mobil, ada sepeda. Setelah setengah 9 malam itu si kiai tadi naik ke atas panggung, bilang, saudara, mari kita ngaji karena tempatnya nggak cukup, biarlah ini kami pakai aja kiainya. Anda semua duduk di jalan tuh, itu sudah kita cekat di sana, Hansip kasih tahu nggak boleh ada sepeda lewat. Udah, semua datang ngumpul di jalan itu, duduk sila. Ayo kita mulai ngaji dah setelah berapa puluh menit. Mari kita mulai karena sudah pada duduk ini. Adapun yang masih di kebun salak sana, mari kita bareng-bareng doain digigit ular. Orang ketawa semua ya, salah ketakutan, jadi 3.000 orang. Nah, itu yang menarik buat saya, ya ceritanya.
didoakan supaya digigit ular gitu kan. Itu kan akhirnya doa itu sesuatu yang baik mestinya, tetapi untuk begitu. Tapi jelas Kiai itu tidak bermaksud sungguh-sungguh. Gitu ya Gus ya kira-kira. Itu yang gitu-gituan itu yang Gus Dur saya kira juga. Gus Dur memang mendapat sumber dari humor itu dari mana, Gus? Ya mikir aja sendiri. Adaptasi juga Gus. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang ya tergantung lah. Nah, tapi menarik juga karena Gus Dur kayaknya menguasai humor dari agama-agama lain juga. Jadi dari Yahudi gitu Gus ya. Dari Kristen sudah karuannya diledekin mulu kan Kristen. Ya tapi ada kalanya mereka yang ledek. Nah, ada 3 orang gimana? bicara agama mereka itu yang mana yang paling dekat dengan Tuhan. Agama saya. Kenapa? Kita kalau panggil Tuhan kan Tuhan apa namanya? Tuhan Bapak di surga. Hubungan anak dengan bapak katanya orang Danda, orang Hindu. Hindu juga dekat. Om swastu, om sama ponakan kan dekat sekali. Mas Kiai diem aja saya terus. Lah bagaimana ada? Ya buru-buru mau dekat, manggil aja mesti pakai menara. Sebagai Tuhannya orang Islam. Nah ini, tapi ini juga menarik. Bagaimana tanggapan Gus Dur mendengar joke semacam itu mungkin dikarang oleh orang agama lain ya, tapi mungkin juga makri dari orang Islam sendiri. Kelihatannya Gus Dur sama sekali nggak keberatan itu kalau enggak. Kenapa itu? Kalau bercanda silakan lah. Walaupun menyangkut hal-hal yang seserius agama. Enggak. Agama itu nggak perlu diterima secara serius. Ajarannya yang serius. Oh itu bedanya Gus ya? Itu ada satu kasat ini sampai ngakak-ngakak. Hampir sekarang diingat ketemu saya diceritakan di televisi di TVRI. Saya itu ditanya tentang sebab-sebab gempa bumi di Bantul. Lah bayangin saya kok bukan ahli geologi, bukan apa, tapi ya udah. Saya jawab itu mungkin gempa bumi terjadi karena Nyai Roro Kidul itu dipaksa pakai jilbab. Loh lah iya. Karena bukan ahli geologi yang ditanya. Lah iya. Tapi seorang kiai. Dan kebetulan waktu itu ada kejadian RUU pornografi itu Gus ya? Atau kewajiban jilbab. Ya Bung Hamid, Anda melihat misalnya mungkin bisa membandingkan antara Gus Dur dengan sosok yang lainnya tentang teknik menggunakan humor. Gimana? Nggak ada lawannya dalam hal itu, Gus Dur saya kira ya. Karena itu tadi, tentu kita kenal banyak sekali kiai. Kiai NU itu kan orang-orangnya rileks sekali ya, humornya kaya. Biasanya hadis atau ajaran-ajaran agama di antara mereka diplesetin sedikit-sedikit, itu bukan sesuatu yang menegangkan. Ketika dia kemudian naik di panggung nasional, baru orang misalnya memplesetkan Bismillahirrahmanirrahim aja terus harus minta maaf ke majelis ulama dan sebagainya. Padahal di pesantren gitu-gituan itu biasa. Bukan berarti mereka tidak menghargai agama, tetapi agama begitu akrabnya dengan mereka sehingga seperti kita kalau akrab sama orang udah bisa bercanda gitu loh. Jangan-jangan ada perbedaan. Perbedaannya gimana? Nah, ini tentunya Kiai ngajarin santrinya membaca ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Loh, shaif itu berarti itu wakaf, ilmu baca Quran itu. Tapi muridnya kan lihat hurufnya aja yang ditulis. Rihlatas syita'i was-shaifi. Shaifi ya betul. Akhirnya ayo baca. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Pegang bibirnya kan. Begini, jangan soifi. Baca soif ya. Begitu dilepas tangannya tuh. Makanya kita nggak boleh memaksakan apa-apa. Bayangkan itu Quran gitu. Artinya bukan berarti menghina Quran, karena begitu akrabnya ya Gus ya. Tiap hari hidupnya dengan. Di situ ada perbedaan kan. Dua ilmu. Satu ilmu qiraah, satunya ilmu wakafnya baca Quran sendiri. Tapi seperti yang dikatakan oleh Mas Hamid, memang apakah tradisi humor itu juga sangat kental di pesantren Gus? Oh iya. Iya jelas sekali. Sufi itu kayak humor. Dalam arti gimana itu Gus? Sufi kayak humor? Ya artinya mereka itu mau menceritakan sisi-sisi yang segar dari kehidupan. Nah ini yang aneh saya kira Gus. Gimana tanggapan Gus sendiri? Kelihatannya pemuka-pemuka Islam yang lain tuh kok umumnya tegang gitu, apalagi akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini. Hal yang menyangkut agama itu dihadapi atau ditangani dengan itu karena kekurangan dalam diri mereka sendiri. Ya, kekurangan dalam diri mereka sendiri bahwa Islam dalam menghadapi atau merespons tantangan-tantangan atau gangguan dari luar itu punya dua cara, dua pendekatan. Satu pendekatan kultural, nah, itu sih nggak ada humornya dah. Hal-hal. Yang satu lagi ya juga nggak ada humornya, pendekatan institusional atau kelembagaan. Ini, nah sekarang kita lihat pada kultural tanpa humor.
yaitu pada abad ke-5 Hijri, itu ulama mulai mempersoalkan ziarah kubur. Nah, yang setuju ziarah kubur, yang melakukan hal itu ziarah semuanya. Ya, anggap aja dah, pucuknya jadi NU lah, gampang. Ya, lah, yang tidak setuju itu pucuknya jadi Muhammadiyah lah, kan begitu dah. Iya. Bangsa Ibnu Taimiyah segala macam. Ya sudah seru aja. Kalau di kita jangan gitu ya. Adapun yang lain itu dari kelembagaan, umpamanya saja Majelis Ulama. Dia kan cuma melihat Islam sebagai katakanlah terancam dari luar. Majelis Ulama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Dari segi apa bodohnya? Loh, mereka itu tahu cuma mungkin ya hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham itu udah. Maksud Gus Dur apa? Kalau mereka paham, tentu produk-produk atau fatwa-fatwa yang lahir tidak akan seperti itu. Iya, akan menampung humor lah. Mulai ya. Itu SMS ini dari Pak Ahwan, pemuka agama yang tidak bisa humor itu tidak tahu kalau Tuhan Maha Kasih. Mereka memahami keagungan Tuhan sebagai hal yang menakutkan. Padahal apapun yang dilakukan umatnya tidak akan berpengaruh pada keagungan Tuhan. Berikutnya SMS dari Pak Wan Abud. Menurut saya semakin susah orang menerima humor, semakin rendah tingkat kecerdasan emosionalnya. Kemudian tanggapan dari Pak Eko di Priuk, Gus Dur masuk saja grup Sri Mulat katanya karena lucu. Kita sapa dulu Pak Daniel yang saat ini sudah bersama kita. Selamat pagi Pak Daniel. Assalamualaikum Kiai. Iya, ada 2 pertanyaan Kiai, pengen tahu aja jawabannya Kiai. Waktu Nabi Muhammad SAW itu diutus sama Allah sebagai Rasul, yang mau ditanya itu kan di Jazirah Arab ya Gus ya. Yang saya mau tanya Gus Dur, saat Nabi menjadi Rasul, bagaimana wilayah-wilayah lain? Apakah dia mendengar Nabi Muhammad ada di sana, atau dia itu saat itu bagaimana situasinya Gus Dur? Itu yang pertama. Yang kedua Gus Dur, di dalam kubur ulama-ulama kita bilang akan ada pertanyaan man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka gitu Gus Dur. Bagaimana orang meninggal zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim? Itu waktu kita ditanya ulama Nabi Muhammad. Itu bagaimana dulu pertanyaannya sama atau pertanyaan beda Gus Dur? Itu aja. Assalamualaikum. Soal kubur itu ya kita bisa dekati dari bermacam-macam sudut ya. Sebab itu kan bukan ajaran Quran, bukan ajaran hadis, itu kan fikih. Nah, fikih itu bisa benar bisa nggak benar gitu loh. Sekali saya nggak bisa komentar. Saya cuma bilang bahwa ada humor dalam soal ini, namanya talqin itu. Ya itu di desa saya, Denanyar itu dulu ada Mudin, pemimpin agama, Mamudin itu, namanya Kamsari. Mbah saya itu ya seorang kiai fikih yang hebat sekali. Terus sana ada orang mati, dia ditanya, "Kiai, siapa ini yang baca talqin?" Sudah, Kamsari saja. Wah, bacanya nggak karu-karuan. Kullu nafsin dha'iqatul maut itu ya. Jadi salah semua hakikatnya. Terus saya bilang, "Mbah, kalau itu orang nggak karu-karuan bacanya." Iya, tapi dia yang punya SK loh itu. Itu ngomongnya serius tapi sebenarnya humor. SK untuk ngasih talqin. Lah iya, lu bukan jadi Mudin. Tadi juga masalah hubungan humor dengan kecerdasan emosional Gus juga ada pertanyaan. Ya. Seseorang itu tergantung dari sudut mana dia ngelihatnya. Kalau terlalu serius ya memang semua hal itu ya menghina Islam. Kalau orang itu tidak terlalu serius ya sedang-sedang aja dah. Ya nggak apa-apa. Anggap kehangatan hubungan aja. Iya. Tapi begini saya kira Gus, memang ada masalah saya kira di sini ya, karena tradisi agama kita khususnya kitab sucinya, hadisnya dalam konteks Islam itu hampir nggak ada humornya. Kalau setahu saya cuma ada satu nabi itu humor. Ada hadis yang menceritakan tentang nenek-nenek yang bilang sama Nabi, "Ya Rasul, apakah nanti di surga, apa saya bisa masuk surga?" Gitu. Nggak bisa kata Nabi, sebab di sana nggak ada orang tua. Bidadari cantik semua ya? Bidadari cantik semua. Ya nggak tahu. Ya saya nggak tahu kalau soalnya begitu. Yang jelas ada ludruk dulu zaman Lekra, panggilannya Mat, naik ke atas panggung, ada temennya situ. "Loh Mat, kamu kok kesini?" "Iya, saya kesini." "Loh kamu kok nggak di akhirat saja? Karena kalau kamu di surga, bidadari itu wah." Jawabnya, lebih enak di neraka. "Loh kok di neraka?" "Iya, neraka pakai AC semua sekarang." Bidadari di surga itu, oh di neraka semua bintang film juga ada. Jadi kita bagaimana menghadapi begini? Dihumorkan itu. Nah paman saya waktu itu mualah betul, dibakar itu panggungnya. Kasihan tuh orang lagi kerajaan lari itu gak. Terus kita lengkapi sehingga tidak dianggap menghina gitu loh. Yang nggak menghina itu memang orangnya yang kurang kan begitu. Kurang cerdas kata orang tadi ya. Nah, iya. Jadi begini, antrean masuk ke surga itu macam-macam orang ada depan. Terus ada satu orang supir bis kota. Dan ini kalau nyetir sering mabuk, slow gitu. Itu langsung dituntun malaikat masuk ke surga. Marah kan yang lain keluar. Gimana sampai ini? Masa orang tukang mabuk segala macam masuk surga? Dijawab oleh malaikat, kalau dia lagi seleo begitu, Anda baca apa? Mudah-mudahan diselamatkan. Lah itu.
Surga karena doa penumpang. Iya. Nah, itu mungkin bagi orang lain gitu. Kok gimana sih surga dan neraka sesuatu yang sangat serius, karena orang bisa masuk surga secara abadi, masuk neraka juga bisa begitu. Loh kok ini dijadiin guyonan gitu loh. Itu loh Gus. Lah begini. Lah bahwa itu juga bisa dijadikan guyonan loh kan? Nah, itu udah. Berarti yang lebih rendah mestinya lebih bisa lagi. Iya. Nah, Gus Dur ini tulisannya satu pun tidak ada yang humoristik. Kalau Anda baca misalnya kolom-kolomnya dari awal tahun 80-an sebelum beliau jadi ketua NU, itu beliaulah yang memperkenalkan para kiai ya, ke dalam perbincangan nasional. Nggak ada yang kiai itu dianggap pinggiran dan sebagainya. Gus Dur tiba-tiba ngomong Kiai Sukri lah, dari Cilacap lah, dari apa. Kita dipaksa, bukan dipaksa dalam arti sesungguhnya, tapi ditarik perhatiannya untuk melihat kiai-kiai. Ada juga humornya, tapi Gus Dur sendiri tidak pernah menggunakan kalimat-kalimat yang bermaksud melucu. Nah, ini kesempatan saya nanya Gus Dur, kenapa Gus Dur itu kalau udah nulis kolom biasa betul-betul serius dengan bahasa Indonesia yang sangat baik? Nggak banyak orang Indonesia yang punya bahasa seperti itu. Ya tergantung. Pada saat saya sudah akhir-akhir ini, saya sering membuat humor. Itu karena juga saya dalam berpikir tulisan. Itulah yang diperlukan oleh bangsa kita. Nah, di dalam tulisan juga terlalu tegang kita ini. Hidup terlalu tegang. Ada kumpulan tulisan Gus Dur yang terbitkan Tempo tentang melawan melalui humor. Oh iya. Dan dari judul-judul saya juga menangkap ada iya. kesan yang sangat ini Islam kaset dan kebisingannya. Itu kan menarik, Gus. Sekarang malah mundur mungkin Gus. Nggak mungkin lagi orang nulis judul kayak gitu. Orang kan langsung tersinggung gitu. Kok ada dibilang Islam kaset? Saya baca itu tahun 80-an awal. Satu hal yang saya pelajari, bahwa kalau ingin sesuatu dari Pak Harto, harus dengan humor. Kalau biasa dia punya itu argumentasi. Tapi kalau udah humor nggak bisa ngomong. Misalnya gimana? Ambil contoh ya, setelah lengser ini saya diundang bulan puasa ke buka di rumahnya di Cendana. Saya bawa Kiai Parti Asrori 4 kilo dari Lampung, dari Metro. Lah Metro itu kan desa banget tuh. Saya di sana buka, lalu jamaah maghrib, terus minum kopi, minum teh. Gus Dur sampai malam, enggak Pak, saya nanti harus ke Gusti Joyo. Oh iya. Kayaknya kan tinggal di sini ya. Oh iya Pak, tapi harus ada penjelasan. Nah itu, penjelasan apa? Nah ini NU-nya, terawihnya nanti itu terawih NU lama apa NU baru? Nah kan dia bingung. Loh NU lama, NU baru gimana? Loh kalau NU baru, terawih dan itunya kriteria itu 23 rakaat. Oh iya, ulama. NU baru tuh ya? Itu NU lama. NU lama. Nah itu, kalau NU baru diskon 60%. Ya tinggal 11. Padahal jelas bukan NU. Oh dulu saya ikut yang baru aja. Tinggal saya sakit. Ada lagi humor terhadap Pak Harto itu ketika saya ditawari oleh Kun Zubaidi, duta besar Irak di Indonesia, orangnya Saddam Hussein. Sudah ngomong pada saya, Saddam Hussein itu mengusulkan Anda menjadi peserta Oil for Food Program, menjadi minyak dan makanan. Nah, saya pikir, waduh kalau saya tolak, Saddam Husseinnya marah. Kalau saya terima, Amerika ganti marah, PBB. Saya bilang sama dia, begini yang mulia, kalau Pak Harto setuju, saya jalankan. Nah, udah atur. 2 minggu kemudian saya ketemu di Cendana, sana. Ada apa Gus Dur? Ini loh Pak, saya ini ditawari Oil for Food Program. Wah, ambil aja gini, panjang lebar. Enggak, saya nggak ingin, dilarang saya ingin. Kenapa? Ini ya, orang Palestina itu punya teroris namanya Abu Nidal. Abu Nidal itu sang pejuang, tulisannya Abu Nidal. Lah apa urusannya itu dengan Oil for Food? Nanya ya. Begini Pak, kalau saya ikut, saya kan harus menyediakan apa itu mobil mini dengan segala macam peralatannya di tiap kota Irak. Untuk apa? Untuk masak instant mie itu, mie instan. Oh ya. Lalu apa hubungannya dengan gini? Kalau nanti saya dipanggil Abu Nudel gimana? Kenapa? Ya. Oke, dilarang. Oke, Gus Dur, Mas Hamid, terima kasih atas kehadirannya di Kedai Tempo. Dan kita sudah mendengarkan obrolan pada kali ini tentang Islam dan humor bersama Gus Dur dan Bung Hamid. Dan obrolan tadi saya bisa mengambil kesimpulan bagaimana Islam yang disampaikan oleh Gus Dur penuh dengan keramahan, penuh dengan kesantunan, penuh dengan kesegaran. Bukan Islam yang datang dengan wajah yang garang, bukan Islam yang datang dengan wajah yang marah, tapi Islam dengan wajah yang penuh dengan senyuman. Itulah salah satu kesan kita bagaimana Gus Dur menyampaikan pesan-pesan keislamannya. Saudara, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama acara Kongko bareng Gus Dur, dan kita akan berjumpa lagi pada pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.